Ya, halo apa kabar pemirsa? Saat ini saya Anggun sedang berada di Gedung Nusantara 1 dan seperti yang kita ketahui dalam waktu dekat kita akan menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, ketika kita melewati sesi atau momen di Natal Tahun Baru ini tentunya akan ada banyak permintaan terkait dengan bahan bakar minyak. Ini akan menjadi salah satu penopang utama bagi berjalannya kegiatan tahunan ini. Lantas bagaimana ini dari DPR RI pun melihat kesiapan dalam pendistribusian bahan bakar minyak menjelang tahun baru. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 12, Bapak Akip Ardiansyah dari fraksi PAN. Halo, apa kabar Bapak? Baik, terima kasih Mbak Anggun dan teman-teman TV Parlemen. Ya, Pak Akip, kita ini tahu kan bahwa sebentar lagi kita mau menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini pastinya permintaan untuk bahan bakar minyak juga akan semakin melonjak tinggi ya dari bulan-bulan sebelumnya. Lantas bagaimana ini Komisi 12 memastikan ketersediaan BBM jelang Natal dan Tahun Baru ini? Baik, terima kasih Mbak Anggun. Pertama, kami di Komisi 12 selalu intens dengan mitra kami. Yang pertama adalah Menteri ESDM sebagai regulator dan Pertamina dalam konteks ini sebagai operator. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan dari masing-masing pihak, baik dari Menteri ESDM maupun dari Pertamina. Insya Allah untuk menghadapi kesiapan ketersediaan BBM untuk Nataru tahun 2025 ini, alhamdulillah dengan segala hal, dengan segala perbaikan yang sudah dilakukan, insya Allah tahun ini sudah tercukupi dan tentu dalam proses yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke. Baik, Bapak kalau misalnya melihat dari kecukupan mungkin kita sebut sebagai apakah ada potensi kelangkaan dari BBM-nya itu sendiri? Apakah Komisi 12 mencium bahwa ini akan sulit untuk didistribusikan ke masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru? Ya, jadi kemarin ini kan kita sudah diuji dengan berbagai hal yang terkait tentang bahan bakar minyak. Tapi alhamdulillah semua masalah-masalah selalu bisa diatasi secara baik. Kami yang di DPR juga ikut intens mengawasi sampai kemudian bagaimana memecahkan solusi supaya hal-hal yang terkait BBM ini jangan sampai ada isu-isu yang tidak benar di masyarakat. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa isu BBM ini selalu dievaluasi dengan baik sehingga kita melihat bahwa teman-teman di Pertamina sebagai operator selalu mengevaluasi dan mencari problem solving untuk yang terbaik supaya masyarakat kita ini tetap dalam kondisi yang nyaman, terlayani, terfasilitasi dengan baik. Oke. Baik Bapak, ini terakhir nih, kalau misalnya kita melihat lagi nih kan 3T ini aksesnya masih sulit sekali nih untuk bisa ditempuh. Nah, bagaimana pendistribusiannya sedangkan permintaan di 3T pun juga tinggi gitu menjelang akhir tahun seperti ini? Oke, jadi sama halnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat khusus untuk daerah 3T karena ini menjadi prioritas pemerintah sehingga memang penanganan di daerah 3T ini cukup berbeda dengan daerah-daerah seperti yang ada di Jawa dan lain-lainnya. Untuk 3T kami sudah RDP langsung dengan pihak Pertamina, dengan BPH Migas juga, dengan SDM supaya yang di daerah 3T ini mendapat prioritas khusus supaya teman-teman di wilayah yang terdepan, terluar ini kemudian mendapat prioritas khusus, jangan sampai kemudian ada masyarakat kita yang tidak terlayani akan ketersediaan BBM. Saya kira teman-teman di mitra kami di 12 sudah kompak dan sudah sepakat bahwa daerah 3T harus mendapat penanganan yang spesifik, yang khusus. Pokoknya jangan sampai ada satu masyarakat yang tidak terlayani dengan baik. Kata kuncinya itu, Mbak Anggun. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Akip ya atas waktunya. Baik. Oke, Pemirsa, tadi kita sudah berbincang langsung dengan anggota dari Komisi 12, maka ini bisa dipastikan bahwa dari DPR RI sudah melakukan koordinasi dan juga pemantauan terkait dengan kesediaan BBM menjelang Natal dan Tahun Baru. Saya Anggun Oktarini kembali ke studio.